Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas sekian nikmat yang sudah dianugerahkan. Mudah-mudahan nikmat yang Allah anugerahkan bisa kita syukuri di setiap detailnya, agar berlakulah ayat la in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin khatiman rahimakumullah, kadang pendidikan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan melalui podcast. Jadi di era Nabi sudah ada semisal podcast, di mana antara Nabi dengan Jibril sebagai malaikat itu berdialog, disaksikan oleh para sahabat. Jadi sahabat tinggal nonton doang apa yang diajarkan atau didiskusikan antara Nabi dengan Jibril. Kalau Bapak Ibu punya hadis arba'in, itu di hadis nomor 2 ada dialog antara Nabi dengan malaikat Jibril, yang saat itu Jibrilnya menyerupakan diri sebagai manusia. Jadi kelihatan sama sahabat. Kalau malaikat kan pastinya nggak kelihatan, Pak. Tapi karena Jibrilnya menyerupakan diri sebagai manusia, akhirnya terlihat oleh para sahabat. Terjadilah obrolan, Pak, antara Jibril dengan Nabi Muhammad. Tanya jawablah, kurang lebih begitu. Kata Jibril, akhbirni anil Islam. Tolong ajarkan kepadaku, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi menyampaikan rukun Islam yang 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Kata Jibril, sodakta, ente benar. Sahabat agak aneh, ini orang nanya tapi kok bilang benar, berarti sebetulnya yang nanya tahu gitu. Karena dia ngerespon sodakta, ente benar. Cuman karena lagi asik podcast begitu, ya udah biarinlah, karena hostnya Jibril, narasumbernya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas sahabat nonton aja, nonton. Kemudian Jibril mengajukan pertanyaan kedua, akhbirni anil iman. Jelaskan kepadaku tentang iman. Ya, Nabi jawab dengan rukun iman. Iman pada Allah, pada kitab, malaikat, kitab, Nabi, hari akhir, sampai pada qada dan qadar. Dijelaskan rukun iman yang 6. Kata Jibril, sodakta, itu benar. Kemudian Jibril melanjutkan pertanyaannya. Kata Jibril alaihi salam, akhbirni anil ihsan, jelaskan kepadaku tentang apa itu makna ihsan. Maka Nabi jawab dengan kalimat anta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah kalau Allah melihatmu. Kata Jibril, sodakta, itu benar. Ini sahabat, ini orang nanya apa gimana sih? Sampai akhirnya Jibril alaihi salam bertanya tentang hari kiamat. Mata sa'ah, kata Jibril, kapan hari kiamat? Maka jawaban Nabi,
mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Narasumber hari ini nih kagak lebih tahu daripada hostnya itu. Yang ditanya kagak lebih tahu daripada yang nanya. Sekalipun anak narsum, kata Nabi, sekalipun saya narasumber urusan kiamat, saya kagak tahu. Yang nanya juga nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Akhirnya dirubah pertanyaannya, wama asratuha. Kalau gitu ciri-cirinya apa? Nah, baru dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bahas detail, Pak. Nanti Bapak buka saja hadis arba'in nomor 2. Hadirin khatiman rahimakumullah, setelah Jibril pergi pamitan, kemudian Nabi nanya ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi kepada Umar, Umar, tahu nggak yang datang barusan siapa? Yang jadi host barusan siapa? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Wah, nggak tahu Rasul. Allah dan Rasulnya aja yang lebih tahu urusan ini mah. Sama kagak tahu, kagak kenal. Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, huwa Jibril. Dia itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Ini yang penting ini, Pak. Saya garis bawahi. Atakum, dia datang buat kalian, bukan buat saya. Nanya tadi itu buat kalian, bukan buat saya. Saya mau udah tahu gitu. Cuman kalian belum tahu dan kalian harus tahu. Makanya beliau datang ke kita, ke saya, supaya ngajarin kalian. Atakum, mendatangi kalian, yu'allimukum, untuk ngajarin kalian, bukan ngajarin Nabi. Andinakum, tentang agama kalian. Yu'allimukum andinikum, supaya kalian tahu agama kalian itu ngebahas apa saja. Agama kalian tuh ngomongin apa saja. Diajarkanlah oleh Jibril alaihi salam melalui sebuah podcast sederhana di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sahabat ngerti, oh ya, paham. Karena terkadang, Mbak, kajian itu di setting podcast, di setting tanya jawab jauh lebih efektif. Karena kalau ceramah lepas itu kan dari sekian menit, contoh hari ini, Pak, sekian menit saya sampaikan, entah berapa persen yang ditangkapnya, Pak. Bisa setengahnya, bisa seperempatnya, bisa tahu-tahu beres saja. Oh, udah selesai ya. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, beda kalau tanya jawab, karena dia akan menjawab sesuai dengan pertanyaan. Tapi nggak usah dirubah, nggak usah jadi podcast, nggak usah ini. Hadirin khatimah rahimakumullah, maka ada 3 level di situ, Pak. Ada Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Saya kutip dulu ungkapan Imam Ibnu Katsir, Pak. Kata Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan surat Al-Hujurat ayat ke-14, Pak. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Al-Hujurat ayat ke-14. Kata Ibnu Katsir begini, Pak. Iman itu lebih susah daripada Islam. Sedangkan ihsan lebih susah daripada iman. Jadi urutannya itu dari mulai Islam, iman, dan ihsan, tidak sekedar urutan, Pak. Menunjukkan level paling mudah dan paling susah. Yang paling mudahnya Islam, pertengahan iman, yang paling susah ihsan. Target kita adalah tapi Allah Maha Baik, Pak. Allah Maha Baik. Karena tidak semua orang bisa sampai pada kualifikasi ihsan. Gak semua orang, Pak. Maka Allah ngasih standar aja, standar minimum aja, Pak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati sebelum kamu dalam keadaan. Jadi standar minimumnya apa, Pak? Islam. Target maksimalnya ihsan. Kira-kira kita di level mana, Pak, nanti nih kalau meninggal? Di Islam apa di ihsan? Kira-kira aja nih, kira-kira. Atau pengen lah, Pak, pengennya Islam aja nih atau nyampe di ihsan nih? Pengennya di ihsan, insya Allah, Pak, ya. Mudah-mudahan nyampe nih, Pak, nih. Pertanyaannya gampang atau susah? Nah, kita bahas, Pak, hari ini, insya Allah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya ingin bikin penjelasan sederhana, Pak, tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang penting kita paham bedanya, paham targetnya, dan paham bagaimana how to get, bagaimana cara agar itu bisa dicapai. Ngomongin Islam, Pak, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya adalah agama seluruh Nabi, tidak hanya Nabi
Muhammad. Orang pertama Pak yang mengenalkan istilah Islam adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dalam surat Yunus ayat ke-72, Nabi Nuh punya statement komentar Pak. Kata Nabi Nuh, "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Dan aku diperintah, kata Nabi Nuh, supaya aku menjadi orang Islam. Itu Nabi Nuh sedang memperkenalkan Pak, agama bernama Islam. Surat Yunus ayat 72. Kemudian yang kedua Pak, tokoh yang mempopulerkan Islam. Bahkan Islam di zaman beliau, di zaman yang mempopulerkan, memviralkan lah kalau bahasa sekarang Pak. Ada nabi yang memviralkan Islam, dan di zaman beliau Islam diformat lebih sempurna. Dan masing-masing nabi kan makin sempurna, puncak sempurnanya di era Nabi Muhammad dengan kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu final, finishnya di situ. Jadi masing-masing nabi punya gradasi dalam proses penyempurnaan Islam. Seluruh nabi, Pak. Nah, yang mempopulerkan, yang memviralkan Islam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Ali Imran Pak, ayat 67 ada kalimat begini. Maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim juga bukan Nasrani. Ibrahim itu orang yang hanif, yang lurus, lempeng, orang yang nggak belok-belok dah. Muslimah, dan dia seorang Muslim. Identitas yang melekat pada keislaman apa? Wa makana minal musyrikin, seorang Muslim tidak syirik. Dan Ibrahim seorang Muslim, beliau bukan orang musyrik. Wa makana minal musyrikin. Di era Ibrahim Pak, Islam dipopulerkan dengan maksimal. Dan syariatnya disempurnakan Pak. Contoh Pak, di era Ibrahim sudah mulai sholat dilaksanakan secara baik. Sampai Ibrahim doa Pak, supaya pengen jadi orang yang ahli sholat. Surat Ibrahim ayat ke-40. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Ibrahim pengen jadi orang yang ahli sholat. Zakat sudah diajarkan oleh Ibrahim. Surat Maryam ayat 55, ketika Nabi Ismail ngajarin keluarganya. Kata Allah Pak, menyebutkan tentang Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah. Dan Ismail mengajarkan keluarganya sholat dan juga membayar zakat. Berarti di era Ibrahim sholat zakat sudah ada. 3 Pak, haji pun sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Bahkan yang disuruh oleh Allah ngajakin orang haji adalah Ibrahim. Surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat ke-27 atau 28 Pak, cek saja. 27 atau 28. Ada kalimat wa'adzin fin nasi bil hajj. Ibrahim ajak manusia melaksanakan haji. Ajakin. Itu dalam surat Al-Hajj. Maka haji sudah ada. Apalagi Pak yang dinisbatkan kepada Ibrahim? Kurban nisbatnya kepada Nabi Ibrahim. Menjamu tamu Pak, Az-Zariyat ayat-ayat terakhir. Ketika Ibrahim kedatangan 3 tamu yang kemudian dikenal sebagai malaikat, kata Ibrahim, ala ta'kulun, ayo bang silakan dimakan. Orang pertama yang menjamu tamu Ibrahim. 6 Pak, sunat atau khitan. Nabi Ibrahim orang pertama yang di khitan bil qadum. Nah, ini terjemah qadum beda-beda Pak. Ada ulama yang menerjemahkan kampak.
Pokoknya gitu aja pala ya. Gimana saya cara sunat pakai kampak? Ya begitu Pak, saya juga belum tahu. Ada juga kodum diartikan pisau yang biasa dipakai untuk khitan. Ini penafsiran ulama Pak. Ya kodum bisa kampak, bisa pisau ya, wallahu a'lam. Dan disunat di usia 80 tahun. Ibrahim alaihi salam pertama disunat. Apalagi Pak yang nisbat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam? Haji, kurban, puasa juga Ibrahim. Sehingga di era Ibrahim Islam dipopulerkan. Tugas Nabi Muhammad apa? Tugas Nabi Muhammad memperbaiki kesalahpahaman orang-orang tentang ajaran Ibrahim. Saya ulang nih Pak. Tugas Nabi Muhammad itu tugasnya cuma memperbaiki, meluruskan pemahaman yang salah terhadap agamanya Nabi Ibrahim. Pak, orang Quraisy itu mereka yakin benar mereka mengikuti milah Ibrahim. Orang Quraisy. Padahal mereka musyrik, sedangkan ajaran Ibrahim tidak mungkin musyrik. Orang Quraisy ngakunya kami mengikuti milah Ibrahim, tapi musyrik, berarti salah pemahamannya. Maka tugas Nabi meluruskan itu. Orang Yahudi Pak mengklaim Ibrahim adalah nenek moyang ajaran kami. Betul, Musa jadi ikonik bagi kami, tapi Musa keturunan dari Nabi Ibrahim. Maka ajaran Musa, ajaran Ibrahim, kami mengikuti milah Ibrahim, kata Yahudi Pak. Tapi menurut Nabi Muhammad SAW, pemahaman Yahudi terhadap ajaran Nabi Ibrahim salah. Tugas Nabi apa? Meluruskan pemahaman Yahudi. Nasrani juga sama Pak. Kami memang mengikuti Nabi Isa, ikonnya Nabi Musa, tapi Nabi Isa juga keturunan daripada Nabi Ibrahim. Maka sebetulnya ajaran Isa, ajaran Ibrahim. Jadi kami pun mengikuti milah Ibrahim. Kata Nabi Muhammad, salah. Nggak ada ajaran milah Ibrahim yang bilang bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Salah itu. Maka tugas Nabi Muhammad meluruskan pemahaman yang keliru dalam agama Nasrani. Sehingga Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Quraisy target operasi Nabi untuk diluruskan kembali pemahamannya supaya benar dalam memahami agama Nabi Ibrahim. Dan secara umum Pak, agama Muhammad yang dibawa terakhir ini, yakni agama Islam, ya agamanya Nabi Ibrahim. Bapak boleh buka dalam surat An-Nahl ayat 123, ada kalimat summa auhayna ilaika, dan kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, supaya kamu mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Berarti Ibrahim memang menjadi target Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kembali dengan pemahaman yang benar. Itu Islam Mbak. Jadi Islam kita, Islamnya para nabi, Islamnya manusia-manusia pilihan dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada jalan keselamatan selain jalan Islam. Isinya ibadah Pak, ada syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Orang Islam fokus ke 5 poin ini. Yang kedua Pak, tentang iman. Saya tanya dulu Pak, orang itu iman dulu baru Islam atau Islam dulu baru iman? Iman dulu baru Islam atau Islam dulu baru iman? Kalau urutan kesannya kayak Islam dulu baru iman, kesannya Pak. Nah, kita daripada bicara kesan, kita coba cari dalilnya dulu Pak. Nanti boleh dibuka dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14. Ada dialog antara Nabi dengan Arab gunung, Arab Baduy, Arab pedalaman, Arab desa. Kata orang Arab desa ini ngomong ke Nabi, qalatil a'rab amanna. Arab Baduy ini ngobrol dengan Nabi Pak. Terus ngajuin statement, kata Arab Baduy, Rasul, saya sudah iman. Qalu amanna. Qalatil a'rab amanna. Saya sudah iman, kata Arab Baduy. Jawaban Nabi ini Pak sallallahu alaihi wasallam, jangan ngomong iman, walakin qulu aslamna, tapi ngomong aja saya sudah Islam. Kenapa harus ngomong Islam, tidak boleh ngomong iman? Kata Nabi,
Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam kolbumu. Islam sih sudah, iman belum. Jadi duluan mana, Pak? Berarti ada dong kemungkinan orang Islam tapi tidak nggak berat nih, Pak. Contoh, Pak, contoh nih. Kenapa harus ada iman? Saya kasih contoh dulu. Ibadah sholat, puasa, zakat, haji, Pak, nggak butuh syahadat doang. Untuk orang bisa sholat, puasa, zakat, dan haji, dia butuh iman. Kalau orang Islam tidak punya kekuatan iman, susah sholat, susah puasa, susah zakat, susah haji, pasti, Pak. Kalau kurang iman. Tapi kalau imannya maksimal, gampang sholat, gampang puasa, gampang zakat, gampang haji. Kalau punya iman. Jadi Islam belum cukup kalau belum didorong pakai iman. Bapak boleh cek semua ibadah yang disebutkan oleh Quran pasti ada penekanan punya iman dulu. Puasa Ramadan, Pak, panggilannya gimana, Pak? Ya ayyuhalladzina, berarti punya iman dulu. Maka kutiba alaikumus, maka puasa bisa gampang dilakukan kalau orang punya iman. Nggak punya iman, puasa susah, Pak. Badan sehat, tidak ada safar, fokus di tempat sendiri, mungkin nggak puasa, Pak? Mokel siang-siang gitu, Pak, orang mau pada puasa nih, siang-siang geser ke warung yang ada gordengnya. Kita mau husnudon nih, orang pada ngaji apa enggak ya? Kan susah, Pak. Ya kemungkinan ke warteg mah makan, Pak, walaupun pakai gordeng tapi kan kakinya kelihatan berjejer, Pak. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, ini bukan urusan sehat nggak sehat, Pak. Bukan urusan kuat nggak kuat, punya iman nggak. Salat, Pak, dalam surat An-Nisa ayat 142, Pak, ada kalimat begini. Iza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau sholat, sholatnya sambil malesan. Disebut orang munafik, Pak, karena lemah imannya. Maka disebut munafik karena lemah iman. Bawaannya tuh kalau sholat tuh males. Perasaan baru tadi sholat udah sholat lagi nih. Cepat banget ya waktunya. Padahal sholat duhurnya jam 2:30, Pak. Sholat asar jam 3:30, ya cepet, Pak, itu durasi. Hadirin khatiman rahimakumullah, asik nonton, kayaknya susah banget nih, berangkat belajar jalan ini. Lagi asik nonton, lagi asik masak, lagi asik apalah gitu, Pak. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi malas itu bukan persoalan sehat nggak sehat, Pak, itu persoalan iman. Zakat persoalan iman, Pak. Kita punya zakat, Pak, kewajiban zakat. Cuman sayangnya masyarakat muslim rata-rata memahami zakat fitrah doang. Padahal ada zakat namanya zakat mal, dan itu harusnya jadi prioritas, Pak. Karena beda secara target. Kalau zakat fitrah fokus pada ngasih makan, konsumtif pesannya, Pak. Tapi kalau zakat mal itu targetnya upgrading dari mustahik jadi muzaki. Makin banyak yang zakat mal, targetnya makin banyak orang yang jadi muzaki, bukan hanya jadi mustahik. Jadi masjid, Pak, kalau punya mustahik zakat tiap tahun berkurang, bagus itu. Alhamdulillah tahun kemarin mustahik zakat 50, sekarang tinggal 30. Yang 20 alhamdulillah sudah upgrade jadi muzakiyah. Keren itu, Pak. Target zakat mah begitu. Tahun depannya lagi alhamdulillah tinggal 25, yang 5 kemarin pindah. Itu nggak masuk, betul. Yang 5 pindah. Yang 5 sudah jadi muzaki, alhamdulillah. Targetnya begitu, itu zakat mal, Pak. Ada 3 jenis zakat mal, Pak. 1 zakat simpanan, saya nggak bilang emas perak, Pak. Zakat simpanan. 2 zakat profesi, dan ketiga zakat harta temuan. Zakat simpanan, Pak, di zaman Nabi itu dinar dan dirham. Dinar itu mata uang atau emas, Pak? Dinar di zaman Nabi mata uang atau emas?
mata uang, tapi terbuat dari, tapi kalau disebut dinar Pak, uang berarti. Bukan emasnya tapi uangnya. Kata Nabi Pak, kalau punya 20 dinar di rumah, uang dingin nih, 20 dinar di rumah, ditaruh selama 1 tahun, kena zakat itu. Zakat mal namanya, zakat simpanan, karena disimpan selama 1 tahun. Sekarang 20 dinar Pak, kita konversi ke gram, berapa gram? Kalau dihitung 20 dinar Pak, maka keluarlah angka 85 gram. 85 gram Pak, kalau dihitung rupiah, berapa rupiah sekarang? 1 gram berapa rupiah Pak? 2 juta, sejuta? 2 juta. 85 gram Pak, kali 2 juta, ketemu angka 170 juta. Kalau Bapak punya tabungan nilainya 170 juta, disimpan 1 tahun tidak berkurang malah nambah, kena zakat karena disimpan. Itu baik emas maupun perak maupun uang, mau dolar, mau rupiah, mau apa saja sama. Itu zakat simpanan Pak. 2, zakat profesi. Apapun profesinya kena zakat selama dia sampai di nisab Pak. Kenapa Ustaz ada zakat profesi? Bukannya nggak ada dalilnya? Ada dalilnya Pak. Di zaman Nabi ada 3 profesi yang paling signifikan secara penghasilan, yang sangat profit Pak. Apa zakat profesi yang paling profit? 1 di zaman Nabi ini Pak, pertanian, peternak, dan pedagang. 3 profesi ini Pak, petani, peternak, pedagang adalah profesi yang paling besar menghasilkan uang, maka kena zakat. Kata Yusuf Qaradawi Pak, kalau petani, pedagang, dan peternak di zaman dulu adalah profesi yang menghasilkan uang besar, uang banyak, sehingga Pak di zaman Nabi dokter itu tidak kena zakat. Kenapa dokter tidak kena zakat? Di zaman Nabi kedokteran adalah charity, bukan profit. Makanya hadis tidak boleh pasang tarif bagi tukang bekam Pak. Kenapa? Bekam itu adalah kesehatan medis Pak, dan itu charity. Nggak boleh kena zakat. Dulu Pak, hari ini dokter menghasilkan apa? Hari ini dokter bukan charity Pak, hari ini dokter adalah profesi yang menghasilkan profit. Maka sebagaimana petani, peternak, pedagang, apapun profesi yang menghasilkan uang, kata Yusuf Qaradawi, kena zakat. Profesi sebagai pengacara menghasilkan uang, kena zakat. Profesi sebagai YouTuber Pak, dapat uang, kena zakat. Karena zakat profesi. Di zaman Nabi 3 profesi yang populer Pak, petani, pedagang, peternak. Selain itu nggak ada yang profit di zaman Nabi. Hari ini yang profit cukup banyak Pak, bisa dokter, bisa apalah macam-macam, dan itu semuanya menghasilkan profit, kena zakat. Dan terakhir zakat zakat harta temuan. Kalau Bapak nemu harta karun gitu, pas gali tanah mau bangun rumah ternyata ketemu emas 30 kintal Pak. Nah itu kena zakat itu Pak. Yang kalau ngelamun kan jangan kecil-kecil. 30 gram Pak, 30 kintal Pak. Nah, itu kena zakat. Zakatnya langsung dipotong 20% Pak. Diambil 20%, yang 80 silakan ambil. Itu kalau nemu harta karun. Kalau nemu Pak. Ya kalau enggak mah. Dan itu butuh iman Pak, bukan butuh harta, butuh iman. Zakat mah itu butuh iman. Dihitung, keluarin, dihitung, keluarin, butuh iman itu. Gak punya iman yang nggak bisa zakat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dan orang Pak yang tidak mau bayar zakat itu dikasih warning oleh Al-Qur'an Pak. Di surat Al-Munafiqun ayat ke-10, ketika ada orang Pak sakaratul maut, dari sekian ibadah Allah hadirkan penyesalan tentang 1 jenis ibadah. Dari sekian ibadah Pak. Dan yang disesalkan oleh yang sedang sakaratul maut adalah masalah zakat. Kalimatnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Ya Allah, tolong tunda kematian ini sebentar aja, pengen ditunda sebentar aja. Mau ngapain kata Allah? Mau zakat dulu Pak. Fa asaddaq di situ di mana zakat? Fa asaddaq di situ di mana zakat? Bukan sedekah secara umum tapi zakat. Jadi itu penyesalan luar biasa bagi mereka yang menahan membayar zakat. Itu di saat sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima Pak, haji. Haji juga butuh iman Pak. Kalau nggak punya iman mah repot Pak. Cuman sayangnya emang di Indonesia reguler itu butuh 28
tahun, Mbak. Jadi kalau daftar haji umur 30, itu berangkatnya umur 58. Luar biasa Indonesia ini. Jadi kalau mau reguler ya harus siap nunggu waktu. Jadi saran saya yang muda-muda nih usia 20-an, 25-an, mending segera daftar haji biar berangkatnya nggak ketuaan. Syukur-syukur nanti ada proses apa maju gitu. Ya mentok-mentok 25 tahun atau 20 lah Pak, mudah-mudahan. Hadirin khatimah rahimahullah, itu iman Pak, dan dia jadi syarat orang bisa ibadah dengan baik. Iman itu syarat supaya orang bisa ibadah dengan baik, tapi butuh QC lain Pak. Butuh QC agar ibadah ini betul-betul baik. Jika Islam cukup standar minimum kita meninggal nanti asal punya Islam, kalau iman mendorong ibadah supaya maksimal, maka butuh yang ketiga. Ini QC, quality kontrolnya. Apa itu? Ihsan. Ihsan itu tidak sekedar ibadah Pak, tapi ibadah yang harus bagus dan baik. Ihsan itu tidak sekedar punya iman, tapi iman yang berkualitas. Ihsan itu tidak hanya sekedar sholat Pak, tapi sholat yang sempurna. Ihsan itu tidak hanya zakat, tapi zakat yang sempurna. Karena ihsan bicara kualitas, bukan sekedar ibadah Pak. Harus punya dorongan begitu Pak. Ihsan itu tidak sekedar ibadah, tapi dia punya kualitas dalam ibadahnya. Maka kita suka doa apa habis sholat, biasanya nih habis sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Itu lagi minta supaya jadi orang ihsan itu. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba, tolongin hamba, pertolongan bagi hamba. Satu Pak, pengen zikir. Dua, pengen syukur. Yang ketiga, ibadahnya pengen bagus. Jadi ibadah harus bagus Pak, tidak sekedar ibadah. Puasa, udah puasa Ustadz, alhamdulillah, bagus nggak puasanya? Itu pertanyaannya. Udah sholat Ustadz, alhamdulillah berjamaah di masjid, bagus nggak sholatnya? Udah zakat Ustadz, alhamdulillah, bagus nggak zakatnya? Jadi ini persoalannya bukan sekadar ibadah Pak, tapi ada QC, ada kualitas yang kita pertahankan, baru ngomonginnya ihsan. Ihsan di situ levelnya Pak. Kalau Islam yang penting syahadat, nanti juga masuk surga, cuman masuk dulu ke neraka misalkan. Iman bisa ibadah Pak, puasa, sholat, zakat, haji aman karena dia punya iman. Tapi kalau ingin bagus dan sempurna, dia harus punya modal ihsan. Bukan sekedar ibadah, tapi ibadah yang berkualitas. Itu ihsan. Contoh Pak, sholat, kita tadi sholat subuh. Kalau pengen sholatnya berkualitas, harus apa Pak? Supaya sholatnya berkualitas harus apa Pak? Harus punya beberapa syarat. Satu, sholatnya harus khusyuk. Tadi subuh khusyuk nggak? Saya nanya aja, tadi subuh khusyuk nggak? Lumayan mikirin yang lain. Khusyuk? Harus khusyuk Pak. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Harus khusyuk. Kalau ingin sholatnya berkualitas. Dua Pak, rukun wajib dan sunnahnya terlaksana dengan baik. Semuanya disempurnakan Pak. Rukunnya sempurna, wajibnya sempurna, sunnahnya pun sempurna. Tiga Pak, sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru sholatnya itu sempurna. Sholatnya khusyuk, rukun, wajib, dan sunnahnya terpenuhi dan sesuai dengan contoh Rasul. Maka sholatnya berkualitas. Itulah yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad ketika beliau menerjemahkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Fudail bin Iyad, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita khusyuk, ikhlas karena Allah, kemudian tunaikan rukun, wajib dan sunnahnya, dan yang ketiga pastikan kita sesuai dengan contoh Rasul. Itu kualitas sholat yang seharusnya dicapai. Sekarang puasa Pak, puasa juga sama, harus khusyuk,
memastikan tidak ada larangan yang dilanggar, dan memastikan puasa kita tidak berkurang pahalanya. Itu bagian dari menyempurnakan puasa. Seluruh ibadah punya standar yang berkualitas. Targetnya itu ihsan. Supaya berkualitas, Pak, oleh Nabi ditegesin, anta budallaha ka'annaka tarahu. Saat kamu ibadah, seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Saya mau nanya, Pak, kan kita pernah jadi karyawan atau masih sebagai karyawan. Kalau kita kerja, Pak, ditongkrongin sama bos, etos kerja naik turun. Ditongkrongin nih, Pak, kerjain. Tolong bikin laporan supaya selesai hari ini juga. Saya tongkrongin laporan. Beres, Pak, itu? Kenapa kalau ada bos lebih perform, Pak? Kenapa, Pak? Nggak ada bos lebih santai gitu. Bos datang nggak? Ada meeting di Singapura. Lebih santai, Pak. Beda kalau bosnya lagi ada. Karena ketika merasa ada kehadiran bos atau bosnya hadir, rasa kita untuk memberikan yang terbaik hadir, Pak. Kayaknya lebih ekspor gitu, Pak. Kayaknya lebih dapat lah gitu feel-nya. Sama juga dengan Allah Azza wa Jalla, Pak. Bapak ibadah merasakan hadirnya Allah. Itu rasanya beda, Pak, dengan ibadah tanpa merasakan hadirnya Allah. Contohnya, Pak, kita lagi sholat. Kata Nabi, Pak, saat kita sholat itu berhadapan dengan Allah. Kata Nabi, Pak, kita ini lagi sholat sedang wajah dengan Allah. Sampai kata Nabi, kalau kita mau buang ludah dan pengen buang ludah dalam keadaan sedang sholat, maka kata Nabi, buang ludahnya jangan ke depan. Bapak sholat nih, mulut agak kurang enak, Pak, pengen buang ludah, itu jangan sampai buang ludahnya ke depan. Kira-kira kemana, Pak, buang ludahnya, kata Nabi? Ke samping kiri. Ada mertua lagi, Pak, di situ. Jadi samping kiri di bawah kaki, Pak. Samping kiri ke bawah kaki itu kalau mau buang ludah, kalau mulut kurang enak. Di zaman Nabi dibuangnya ke sebelah kaki kiri, nanti dikubur, Pak, oleh kaki kiri. Supaya air ludahnya kekubur oleh tanah. Karena di zaman Nabi lantai masjidnya masih tanah. Bapak sholat masjid di An-Nur pengen buang ludah, Pak, kayak gitu nggak? Masalahnya karpetnya bagus nih, Pak. Udah bagus, wangi lagi. Kalau diludahin, masalahnya dengan DKM, Pak, urusannya. Kalau kita konteks sekarang, Pak, Bapak kalau ingin buang ludah bisa ke tisu atau sapu tangan, nanti masukin ke kantong. Itu kalau sekarang, Pak. Tapi kalau zaman dulu, zaman Nabi, buang ludahnya ke kaki sebelah kiri, kemudian dikubur. Kenapa nggak boleh ke depan? Karena kita sedang muwajah dengan Allah Azza wa Jalla. Sedang ngobrol, Pak, dengan Allah Azza wa Jalla. Maka momen salat adalah momen ngobrol sebetulnya dengan Allah. Orang kalau memahami salat sedang ngobrol, Pak, dia akan berusaha menghadirkan Allah gitu, Pak. Makanya bacaan Al-Fatihah, Pak, kan Al-Fatihah itu sebetulnya ngobrol, Pak, dialog juga ya. Saat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan Allah langsung jawab, Pak. Kata Allah, Hamidani abdi, hambaku telah memuji. Itu setiap kita baca Fatihah, Pak, tiap ayat pasti dijawab oleh Allah. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Setiap ayat yang dibaca Allah jawab. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini urusan aku dengan hambaku, apapun yang hambaku minta pasti aku berikan. Wali abdi masalah. Dibacalah doanya. Jadi saat merasakan hadirnya Allah, kemudian kita berhadapan dengan Allah, kemudian kita berdialog dengan Allah, harusnya ibadahnya makin bagus, Pak. Harusnya. Sudah masih bagus, Pak, ini atau masih belum bagus? Hadirin khatimah rahimakumullah, hubungan dengan haji, Pak. Haji itu kan simbol kita sedang mengitari Baitullah, bukan berarti Allah ada di situ, Pak. Cuman dinisbatkan saja ini rumahnya rumah Allah, tapi bukan berarti Allah ada di dalam itu, bukan berarti ada di dalam Ka'bah. Kita sedang mengitari rumah Allah untuk mendegaskan betapa dekatnya kita dengan Allah, Pak. Lagi di rumahnya ini gitu. Tanpa harus meyakini Allah ada di dalamnya. Ini simbol saja bahwa kita lagi dekat dengan rumahnya Allah, berarti lagi dekat dengan
Allahnya sudahlah khusyuk gitu, maksimal gitu. Itu kalau bicara kualitas. Maka hadirin ikhwati rahimakumullah, kita belajar dari Nabi Ibrahim Pak alaihi salam. Kenapa Ibrahim disebut Khalil oleh Allah Azza wa Jalla? Dalam surat An-Nisa 125, jawaban sederhananya adalah karena Ibrahim tidak sekedar ibadah, tapi beliau menyempurnakan ibadahnya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atam mahunna. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa perintah dan larangan, maka Ibrahim menyelesaikannya dengan sempurna. Maka sempurna menjadi standar Ibrahim dalam beribadah. Dan saya harap Pak, kita berharap semua bahwa saya, Bapak Ibu semuanya bisa juga mengikuti jejak Nabi Ibrahim, Pak. Bahwa ibadah kita tidak sekedar sholat, tidak sekedar puasa, tidak sekedar zakat, tapi harus sempurna, harus punya QC-nya. Kesempurnaan minimal ada ikhlasnya, ada khusyuknya, ada contoh yang sesuai dengan contoh Rasul, selesai. Minimal itu. Kalau ingin diperjelas ya diperdalam silakan, tapi minimal itu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, untuk menguatkan Pak argumentasi ini, di mana saja Ibrahim menyempurnakan tugas-tugasnya, Pak. Satu, Ibrahim Pak alaihi salam ditugaskan Allah untuk membuang dalam tanda petik anak. Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Itu ditunaikan, Pak. Padahal secara logika nalar itu nggak logis. Seorang suami, seorang ayah mengantarkan istri dan anaknya ke sebuah tempat yang ghairi zar'in, nggak ada tumbuhan di dalamnya, Pak. Jangankan orang, jangankan air, jangankan supermarket, tumbuhan aja nggak ada. Dan cuman dibekali 2 kantong saja, 1 kantong makanan, 1 kantong minuman. Hanya itu, Pak. Nggak ada tambahan yang lain. Ini kalau sekarang ada Komnas, kalau dulu ada Komnas Perempuan dan Komnas Anak, kenapa 1 Nabi Ibrahim, Pak? Penjara, Pak. Pasal berlapis itu, Pak. Tapi karena konteksnya zaman dulu perintah Allah, perintah Allah, ini Ibrahim menunaikan, Pak. Nggak pakai mikir itu. Nabi Ibrahim tinggal di Yerusalem, Pak. Mekah itu sekitar 1000-an lebih, 2000-an kilometer lah, Pak. Itu 1600-an lah, ya, 1500 atau 1000 berapa lah, 1500-an lah, Pak, dari Yerusalem ke kota Mekah. Perjalanan Ibrahim, Pak, dalam rangka meninggalkan Hajar dan Ismail di negeri Mekah, ditunaikan dengan sempurna, nggak ada protesnya, nggak ada ngeluhnya, tinggal. Bahkan puncaknya, Pak, ketika anak Ibrahim bernama Ismail sudah dewasa, Allah perintahkan sembelih. Supaya Allah tahu cinta Ibrahim itu buat anak atau buat Allah. Karena Allah nggak suka diduakan dalam urusan cinta. Allah ingin satu-satunya yang dicintai, bahkan paling dicintai oleh semua makhluk-makhluknya. Allah tidak suka jika Allah di nomor 2 kan. Makanya dites Ibrahim, pilih Ismail atau pilih saya? Ibrahim pilih Allah lah, sembelih Ismail. Disembelih, Pak. Ditunaikan dengan sempurna. Ini tidak ada ibadah Ibrahim yang kemudian dilakukan asal jadi, semuanya ada standar sempurna. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau orang sudah ibadah dengan sempurna, ihsan berarti target yang dicapai, muhsin orangnya, maka jaminan Allah berikan kepada mereka yang telah sampai pada level ihsan. Apa jaminannya? Hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam surat Al-An'am, dalam surat Yunus, maaf, ada kalimat Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Ahsanul husna wa ziyadah. Saya cek dulu, Pak. Ahsanul husna. Lilladina ahsanul husna az-ziyadah wa ziyadah. Surat Yunus ayat 26, Mbak. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang telah sampai pada kualitas ihsan, bagi mereka mendapatkan 1, Pak, surga. Yang kedua, wa ziyadah, dan bonus tambahan. Apa bonus tambahan bagi orang yang ihsan? Dia bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Tidak sekedar masuk surga, Pak, tapi bisa melihat
wajah Allah. Dari sekian kenikmatan surga yang ada yang lebih nikmat daripada surga dan seisinya, yakni melihat wajah Allah. Itu bagi orang yang ihsan, bukan Islam, bukan iman, tapi sampai pada kualifikasi ihsan, baru dia bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kata para sahabat ketika menjelaskan ayat ini, Nabiullah Muhammad sampaikan, kenikmatan melihat wajah Allah melebihi kenikmatan surga dan seisinya, sehingga orang yang sudah menatap wajahnya tidak mau berpaling kepada yang lain selainnya. Kenikmatan itu mudah-mudahan Allah anugerahkan buat kita, sehingga kita bisa ketemu dengan Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan kenikmatan terbesar. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, melihat wajah Allah itu pasti, tapi nanti bagi mereka yang ihsan. Mudah-mudahan kita sampai di level ihsan, sehingga targetnya tidak hanya masuk surga, tapi juga bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tambahannya, Pak, orang-orang yang tidak bisa ketemu dengan Allah ada, Pak. Siapa mereka? Di surat Yunus ayat ke-7-nya, Pak, dijelaskan ada innalladzina la yarjuna liqa'ana. Ada orang-orang yang nggak mau ketemu dengan Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang satu, radu bil hayatid dunya wa quma'annu biha. Adalah orang-orang yang nyaman dengan dunia dan tidak mau berpisah dengan dunia, maka mereka tidak bisa melihat wajah Allah, mereka tidak akan punya keinginan melihat wajah Allah. Itu kesimpulan surat Yunus ayat 7. Baik hadirin ikhwati man rahimakumullah, karena hampir syuruk sampai di sini, barangkali ada pertanyaan silahkan. Wallahu a'lam. Bilahkan. Baik. Kalau punya rumah, hanya punya rumah, maka tidak kena zakat. Karena zakat diambil dari harta yang tumbuh dan berkembang. Seulang, zakat itu diambil dari harta yang tumbuh dan berkembang, bukan dari harta yang diam, gitu, Pak. Bapak punya rumah, tidak ada kewajiban zakat. Bapak punya mobil, tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau jual beli rumah atau jual beli mobil, maka dia kena zakat karena masuk pada kategori dagang, bisnis, maka dia kena zakat. Bapak jual beli mobil, jual beli rumah, atau punya mobil yang menghasilkan profit, atau punya rumah yang menghasilkan profit, misal rumah disewakan, rumah dikontrakan, kena zakat. Rumah, mobil disewakan, mobil di rental, kena zakat. Ngitung zakatnya bagaimana? Dalam penjelasan MUI ini, Pak, kalau perdagangan, modal ditambah untung dikurangi hutang, baru kemudian keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Itu bisnis, Pak. Dihitungnya mau bulanan? Boleh bulanan. Misalkan dalam 1 bulan ini penghasilan rumah kontrakan 1 pintu 1 juta. Alhamdulillah punya 20 pintu, berarti 20 juta, Pak, sebulan. Tinggal dibagi modalnya berapa untuk biaya-biaya, kayak misalkan renovasi apa, kemudian dibayar hutang misalkan ini belum beres cicilan kontrakannya, atau kalau nggak ada hutang ya berarti keuntungan 20 juta diambil 2,5%. Kalau nggak ada hutang, kalau ada hutang dibayar yang hutangnya. Misalkan hutang cicilan ini belum lunasan ke bank ini, misalkan beresin dulu gitu. Baru kalau ada sisanya dikeluarkan zakat. Itu kalau kesimpulan MUI, Pak, tentang zakat perdagangan. Allah. Ada lagi? Silakan. Baik. Kalau dana yang ada, Pak, terpakai untuk kebutuhan pokok kita, dan itu memang tidak ada kelebihan daripada dana yang kita ambil, maka dalam prinsipnya, Pak, prinsip umumnya tidak ada zakat. Dan sekali lagi, zakat hanya diambil dari sesuatu yang tumbuh dan berkembang.
karena tidak sampai pada nisab yang mestinya dikeluarkan zakat. Ini nggak ada kelebihan, ya nggak harus ada zakat. Modal tambah untung kurangi hutang, ada kelebihan di situ maka keluarkan zakatnya. Ketika tidak terpenuhi kelebihan itu, ya nggak ada kewajiban zakat. Zakat itu hanya bagi mereka yang memiliki harta. Tapi Pak, kalau toh zakat tidak masuk, maka Bapak tetap kena infak. Infak itu dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Infak itu dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah bagi mereka yang sarra, punya kelapangan, dharra sedang pailit sulit. Tetap kewajiban infak. Cuman bedanya kalau zakat ada standar yang disebutkan oleh para ulama, misalkan 2,5%, 5%. Kalau infak tidak ada ketentuan berapa-berapanya. Maka banyak keuntungan 3 juta. Belum wajib zakat, tapi infak harus dikeluarkan. Dari 3 juta infaknya 10.000, sah. Dari 3 juta infaknya 5.000, sah. Karena infak tidak ditentukan persentasenya berapa. Nanti penerima infaknya siapa? Di surat Al-Baqarah 215. Penerima infak itu orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin. Itu penerima infak. Kalau mustahik zakat kan 8. Itu mustahik zakat di surat At-Taubah ayat ke-60. Tapi kalau mustahik infak cuma 5. Orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, setelahnya Pak. Atau 4. Di Al-Baqarah 215. Boleh dicek ya nanti. Itu para mustahik infak. Lil akrobina wal lil 215 itu. Satu Pak, lil walidaini untuk orang tua, wal akrobin, wal yatama, wal masakin, wabnis sabil, dan untuk ibnu sabil. Itu penerima infak. Kalau zakat ada 8. Jadi Bapak tetap wajib infak walaupun tidak wajib Allah. Ini karena di kodo berarti Pak. Karena kemarin nggak tahu gitu Pak. Oh ya, boleh Pak, boleh disetting begitu. Sebenarnya lebih ke jujur aja Pak. Misalkan kita memulai bisnis kontrakan sejak kapan, terus kita belum bayar zakat berapa tahun. Kayaknya kita pengen bersihin nih, kan zakat mah itu membersihkan harta. Ya itu tinggal dibersihin aja Pak. Tahun kapan dihitung misalkan. Kayaknya tiap tahun rata-rata saya harus ngeluarin zakat 1 juta. Yaudah ambil 1 juta tiap tahun. Berarti berapa tahun tidak zakatnya ya? Tinggal dikalkulasikan saja. Kalau ingin menyelesaikan yang dulu-dulu gitu Pak. Ingin selesai yang dulu-dulu tinggal keluarin aja Pak. Nanti teknis pembayarannya Ustaz kalau dikumpulkan, dikalkulasi jadi besar nih. Tapi tetap saya mau nyicil dalam 1 tahun saya beresinnya tuh satu-satu, silakan. Untuk teknis silakan diatur saja. Tapi pada dasarnya yang belum dizakati, ahsan dizakati. Saya kasih contoh Pak. Aisyah radhiyallahu anha tuh pakai cincin perak. Di zaman Nabi perhiasan juga dizakati Pak. Sampai sekarang pun dizakati. Cuman bedanya kalau yang disimpan zakatnya setiap tahun, kalau yang disimpan setiap tahun selama masih berada di atas nisab. Kalau yang disimpan Pak. Tapi kalau yang dipakai, ibu-ibu pakai cincin, itu zakatnya cuma sekali. Ibu beli emas 5 gram, sebelum dipakai, keluarkan zakatnya. Itu kalau perhiasan. Kecuali kalau ibu beli perhiasan, disimpan. Memang nggak mau dipakai, buat invest saja. Karena zakatnya tiap tahun nanti. Kalau di atas nisab. Kalau di bawah nisab, enggak Pak. Ini kalau di atas nisab. Perhiasan Pak, yang belum dizakati, itu ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pemiliknya. Aisyah ngeliatin ke Nabi, Rasul, saya punya cincin perak. Pertanyaan Nabi, respon Nabi bukan bagus banget cincin, bukan gitu. Dibayarin belum zakatnya kata Nabi? Belum, bayarin dulu zakatnya. Ada ibu-ibu di zaman Nabi nih, hadis Bukhari. Nuntun anaknya pakai gelang. Kata Nabi, Bu, anaknya pakai gelang, udah dibayarin belum zakatnya? Belum, kata ibu ini. Kata Nabi, saya melihat ibu dibakar di neraka gara-gara cincin yang
dipakai, maka dilepas, ibu ini dibuang, sayangnya dibuang itu, padahal jangan dibuang, tinggal bayarin zakatnya. Tapi ibu ini mungkin panik dibuang gitu, Pak. Setelah itu hadisnya saya tidak tahu apakah setelah dibuang bagaimana, tapi itu hadis ada. Maksud saya, ketika zakat yang belum diselesaikan, selesaikan sekarang. Kalau sudah beli perhiasan belum dibayarkan zakatnya, dibayarkan zakatnya. Itu sekali saja seumur hidup kalau perhiasan. Kalau disimpan bukannya disimpan tiap tahun dan di atas nisab terus, maka kena zakat tiap tahun. Kecuali kalau pas tahun kedua di bawah nisab, misalkan 85 gram nih tahun ini, Pak. Tahun depan masih 85, pas tahun depannya lagi kepake 20 gram, tinggal 65, gak wajib zakat. Karena sudah di bawah nisab. Jadi yang sudah-sudah, yang masih belum dizakati perhiasannya zakatin. Teknis distribusinya diatur-atur aja, yang penting disampaikan kepada yang berhak. Mau titip ke masjid juga bisa, Pak. Maka nanti masjid bikin lumbung, Pak. Lumbung kotak zakat yang belum selesai. Silakan, Pak. Jadi kembali ke pertanyaan, yang sudah-sudah Pak dihitung saja, dikalkulasikan saja, nanti kira-kira dalam 1 tahun harus zakat kena berapa, sedangkan bisnis saya sudah 5 tahun, ya keluarkan saja, Pak. Insya Allah itu bikin berkah, Pak. Janji Allah nih, Pak, zakat yang dikeluarkan tidak pernah bikin bangkrut, Pak. Nggak ada ceritanya orang bangkrut gara-gara zakat, demi Allah, Pak. Demi Allah nggak ada orang bangkrut gara-gara zakat, nggak ada. Nggak ada ceritanya itu, Pak. Abu Bakar, Pak, As-Siddiq radhiyallahu an datang ke Nabi. Kata Abu Bakar, Rasul, ini harta saya seluruhnya saya serahkan. Kata Nabi, semua harta kamu Abu Bakar? Semua harta saya. Sampai Nabi nanya, terus buat anak istri kamu ninggalin apa? Jawaban Abu Bakar, Pak, taraktu lahumullah Rasul, Allah wa Rasul. Saya tinggalkan bagi mereka, saya berikan bagi mereka Allah dan Rasulnya, cukup Rasul. Abu Bakar, Pak, saya yakin nggak ada orang yang di sini, Pak. Nggak ada orangnya di sini, karena sudah meninggal Abu Bakar. Abu Bakar, Pak, menyerahkan seluruh hartanya, tapi Masya Allah, Pak, setelah menyerahkan seluruh hartanya, Abu Bakar tidak pernah tercatat sebagai mustahik zakat. Bahkan tahun depannya lagi sudah kaya raya lagi. Padahal sudah menghabiskan harta. 2 kali, Pak, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, dan diserahkan seluruh hartanya, bukan jadi miskin, malah makin kaya Abu Bakar. Asal yakin. Makanya ibadah itu butuh iman, Pak. Iman itu ya yakin. Kalau ihsan berkualitas, Pak, zakatnya. Nggak cuma zakat, lebihin, Pak, itu berkualitas zakatnya. Dimaksimalkan sampai dibantu orang supaya betul-betul jadi muzaki, tidak hanya sebatas jadi mustahik, di-upgrade. Nah, itu zakat yang berkualitas. Tapi kalau sekedar zakat saja sudah bagus, Pak, karena itu butuh iman yang kuat. Karena tidak punya iman ya susah zakat, susah haji, susah infak, susah lain. Wallahu a'lam. Jadi silahkan, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Berarti ke masjid, Pak, ya? Boleh, Pak. Tapi saran saya, maaf nih, Pak, tolong ke masjid. Jadi kalau zakat fitrah hari itu beresin. Kata Nabi, Pak, jangan sampai zakat fitrah itu diberikan kepada mustahik setelah mustahik keluar dari rumahnya untuk sholat Id, karena tidak disebut zakat fitrah nantinya. Jadi usahakan zakat fitrah diberikan kepada mustahik sebelum mereka keluar sholat Id. Saya ingin bangun dulu konstruksinya, Pak. Zakat fitrah itu fungsinya 2. Tuhratan lisaim, penyuci bagi orang yang puasa. Tu'matan lil masakin, ngasih makan buat orang miskin. Tuhratan lisaim, Pak, orang puasa kadang suka kurang-kurang pahalanya, ditambahnya pakai zakat fitrah. Tambahnya zakat fitrah. Kayak sholat rawatib untuk nambah sholat wajib. Tambel. Nah, yang kedua, tu'matan lil masakin, buat ngasih makan orang miskin. Saya bangun nih, Pak, konstruksinya. Saya tanya dulu, Pak. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha yang disuruh makan dulu sama Nabi? Idul Fitri. Maka Nabi, Pak, nyaranin kepada jamaah sholat Idul Fitri pada makan dulu. Ya, persoalannya, Pak, tidak semua orang yang sholat Idul Fitri atau yang mau sholat Idul Fitri punya makanan. Disitulah peran zakat fitrah, Pak, ngasih makan buat orang sebelum
Sholat itu tujuan zakat fitrah dimakan dulu sama yang mau sholat. Itu zakat fitrah. Beresin itu Pak, karena itu konsumtif. Beresin. Jangan sampai ada jamaah mustahik zakat fitrah, dia berangkat sholat perut masih lapar. Saking pahamnya Nabi Pak tentang urusan makan ini, saking pentingnya urusan makan, Nabi Pak nunda pelaksanaan Idul Fitri lebih siang daripada Idul Adha. Di sini sholat Idul Fitri, Idul Adha rata-rata 6:30 Pak, dua-duanya. Hadisnya Pak, Idul Fitri lebih siang dibanding Idul Adha. Kenapa lebih siang? Karena jamaahnya makan dulu. Maka ditunda pelaksanaannya lebih siang dibanding Idul Adha. Kalau Idul Adha malah tidak boleh makan dulu, karena nanti kan mau dapat daging gitu Pak. Idul Fitri disiangin Pak, itu zakat fitrah. Zakat mal tidak harus habis tahun itu Pak. DKM bisa nyimpen zakat mal, ini zakat mal nih 3 miliar, taruh Pak. Setelah punya zakat mal 3 miliar, mau diapain nih zakat malnya? Dibahaslah oleh DKM. Misalkan kata DKM, zakat mal 3 miliar kita bikin produk dulu, produk training untuk peningkatan soft skill atau hard skill jamaah. Misal Pak, di sini ada 10 kakak orang miskin, supaya mereka di-upgrade jadi muzaki, mereka dilatih bersihin AC. Training bersihin AC. Seharian cukup nggak Pak tuh training bersihin AC? Cukup seharian Pak. Setelah dikasih training bersihin AC, dikasih perangkatnya Pak. Kasih selang, kasih ini, kasih ini, kasih ini. DKM masjid ngumumin ke jamaah, ke komplek, siapa yang mau bersihin AC hubungin nomor ini. Akhirnya Pak, yang 10 orang miskin tadi punya kerjaan tukang bersihin AC. Sekarang Bu di Jakarta hampir semua rumah di komplek-komplek punya AC. Insya Allah aman itu. Sehingga program tadi zakat mal memang untuk upgrading. Akhirnya si jamaah yang miskin ini punya kerjaan, punya penghasilan, bisa zakat. Itu fungsi zakat mal, jangan dihabisin sebagai konsumtif. Atau kalau ada akses mah, kita punya disabilitas banyak, jangan sampai disabilitas tidak punya tempat kerjaan. Mereka juga berhak kerja. Misalnya datang ke showroom motor, bisa nggak bikin motor roda 3? Kan rata-rata yang punya motor roda 3 apa? Itu modif sendiri itu. Datang ke showroom, bisa nggak bikin motor roda 3? Bisa, harganya sekian, saya bayarin nih. Bikin 10. Umumin Pak, disabilitas yang mau bawa motor, mungkin bisa Shopee Food, GoFood, nggak usah bawa orang Pak, bawa makanan aja. Kan lumayan punya penghasilan. Itu fungsinya zakat mal, bukan dihabiskan. Tapi dibangun orang itu supaya jadi produktif dan muzaki. Harusnya begitu Pak. Basnas harusnya begitu. Jadi nanti dengan adanya Basnas, warga Indonesia orang miskinnya berkurang harusnya. Sudah mungkin, tapi saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu aja. Gitu Pak. Jadi zakat mal boleh dibarengin keluarnya sama zakat fitrah, boleh. Tapi nanti pengelola zakat mal harus targetnya upgrading. Kalau zakat fitrah habisin gitu Pak. Memang begitu harusnya. Allahu a'lam bishawab. Itu barangkali Pak. Baik hadirin ikhwatimah rahimakumullah, sebagai closing, mudah-mudahan Mbak, karena target kita jadi ihsan, maka ibadah kita makin bagus, makin berkualitas, dan saya yakin Mbak, setiap kita akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sampai pada derajat yang kita targetkan. Kalau bikin target jangan terlalu sederhana Pak, tinggi aja sekalian. Gak cuman Islam, gak cuman iman, tapi harus sampai pada level ihsan, punya ibadah yang berkualitas sehingga nanti bisa ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, bisa bermuajahah dengan Allah Azza wa Jalla sebagai kenikmatan yang sangat tinggi ketika di surga Allah Azza wa Jalla nanti. Dan yang terakhir, pastikan hubungan muamalah kita itu baik-baik saja Pak, karena hablum minallah tidak akan selesai kalau hablum minannasnya tidak baik. Maka bangun silaturahminya, jangan sampai rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, silaturahminya malah kurang Pak, karena hablum minallah harus baik, hablum minannas juga harus baik. Sebagai penutup Pak, silaturahmi itu bukan saling ketemu Pak. Silaturahmi bukan saling anjang sono, bukan. Itu mah ziarah namanya Pak.
Kalau silaturahmi itu kan sila itu menghubungkan, rohmi artinya kasih sayang, menghubungkan kasih sayang. Kenapa harus dihubungkan? Karena tadinya putus maka dihubungkan, itu silaturahmi. Kita punya musuh nih, udah musuhan lama, datengin minta maaf, akur, itu silaturahmi namanya. Kita udah nggak tegur sapa apa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sebulan nggak tegur sapa, mulai tegur sekarang, mulai sapa sekarang, salaman, maaf-maafan, pelukan, silaturahmi namanya. Jadi silaturahmi itu kalau disederhanakan, menyambungkan yang putus, merekatkan kembali yang terurai, dan menyatukan kembali yang terpisah, itu silaturahmi. Jadi bukan sekedar anjang sono, karena bisa jadi anjang sono kita gara-gara balas budi. Kemarin kita didatangin, Bang, masa kita nggak datangin dia kalau dia ngundang? Akhirnya jadi kesannya kayak nggak enak aja kalau nggak datang, Pak. Silaturahmi itu menyatukan hati, Pak, supaya kita dekat lagi, bisa nyapa lagi, tegur sapa lagi. Jadi yang muda-muda jangan sungkan untuk menyambungkan silaturahmi, yang sepuh-sepuh juga tidak sungkan untuk menyambungkan tali silaturahmi. Fokusnya adalah membangun hubungan yang harmonis, itu silaturahmi. Orang ini Ustadz ngeselin saya, nipu saya, dolima saya, jelek-jelekin saya. Berhak nggak orang ini saya perlakukan baik? Berhak, Pak, kalau Bapak pengen silaturahmi. Kira-kira gampang susah itu? Nah itu masalahnya, Pak. Karena susah maka pahalanya panjang umur, rezekinya berlimpah. Kalau Bapak pengen yang gampang, jangan pengen panjang umur dan rezeki berlimpah, Pak. Pengennya tumbler, payung. Nah, itu jika ibadah pengen gampang, ya targetnya cuma tumbler, Pak. Dapat tumbler, makanya selesai. Tapi kalau ibadah silaturahmi dengan pahala panjang umur dan murah rezeki, berlimpah rezeki, ya memang harus ada effort yang besar. Karena harus ngorbanin perasaan. Bagaimana menyatukan hati sama orang yang kita nggak suka. Itu PR-nya, Pak. Mudah-mudahan jamaah Nur bisa hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, dan kita semua bisa membangun kualitas ibadah yang baik untuk Allah dan membangun kualitas yang baik kepada sesama manusia. Pastikan kita menyambung silaturahmi dan menyambung hubungan kita juga dengan Allah Azza wa Jalla. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.